Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Zamruddin Fathur Rahman, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan paradigma baru terhadap makna guru dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Profesor Dr. Farida Nugraini MHU. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya salam hormat untuk dosen penguji yaitu Ibu Paramita Purbosari MPD, kemudian guru pamong Bapak Agus Sri Ananta SPD MPD. Baik, langsung masuk ke pengalaman yang paling bermakna. Selama 2 semester ini, saya mempelajari beberapa mata kuliah yang sudah diajarkan dalam perkuliahan, antara lain mata kuliah pemahaman peserta didik, kemudian prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di SD, kemudian mata kuliah filosofi pendidikan, proyek kepemimpinan, PPL 1, kemudian asesmen yang efektif, kemudian ada proyek kepemimpinan, dan ada nilai kejuangan, dan lain-lain. Lalu dari beberapa mata kuliah tersebut, pengalaman yang paling bermakna selama saya mengikuti program PPG Prajabatan ini adalah mata kuliah proyek kepemimpinan yang kedua. Kenapa saya memilih mata kuliah proyek kepemimpinan ini? Yang pertama, pada mata kuliah ini saya belajar tentang bagaimana merancang suatu kegiatan untuk dilaksanakan. Kemudian untuk menyusun suatu kegiatan atau proyek itu, yang pertama tentunya harus merancang atau menyusun visi misi, kemudian membentuk suatu kepanitiaan, dan juga menyusun perencanaan kemajuan proyek suatu kegiatan. Kalau saya mengartikan proyek ini adalah suatu agenda ataupun kegiatan yang awal mulanya belum ada atau belum baik, kemudian dijadikannya lebih baik dan menjadi bermanfaat. Nah, kira-kira kalau sepemahaman saya, proyek itu adalah sebuah agenda atau kegiatan yang sebelumnya belum ada atau belum baik, kemudian dilaksanakan sehingga menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat yang positif. Kita ambil contoh misalkan proyek-proyek dalam pemerintah, misalkan proyek jalan tol yang semula belum ada, kemudian dilaksanakan sehingga menjadi jalan yang baik. Kemudian contoh yang lain adalah proyek transportasi umum, kemudian contoh proyek pembangunan gedung. Nah, ini yang bermula belum ada, kemudian diagendakan atau dilaksanakan sehingga menjadi ada atau lebih baik. Dan tentunya
bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, dalam konteks ini adalah di dalam pendidikan. Kemudian, sebagai seorang guru, saya tentunya dapat mengatur kelas dan mengajak peserta didik untuk melakukan suatu proyek yang dapat dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila. Selain itu, dengan mempelajari topik ini, saya dapat membagi peran serta tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam proyek kepemimpinan. Lalu, best practice atau pengalaman yang paling bermakna, yang pertama adalah sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek, yang pertama harus menentukan visi misi yang matang bersama teman kelompoknya. Jadi, merancang dan bermusyawarah menentukan visi misi agar terjadi visi dan misi yang sama antara teman satu dan teman kelompok yang lainnya. Lalu, proyek yang dilaksanakan tentunya juga harus memberikan dampak manfaat yang positif bagi penyelenggara dan segmen yang akan disasar. Kemudian yang kedua, proyek kepemimpinan ini memberikan pengalaman bagi saya untuk melatih soft skill, bagaimana memimpin teman-teman, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang atau banyak pihak, kemudian memanajemen organisasi, memanajemen waktu, kemudian melatih kerjasama, berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah dalam suatu kegiatan apapun. Jadi, kepemimpinan ini adalah suatu sifat seseorang dalam memanage organisasi atau mengelola kegiatan yang akan diselenggarakannya. Bagaimana sifat atau jiwa pemimpin seseorang itu dalam mengelola sebuah kegiatan tersebut sehingga bisa terlaksana dengan baik dan positif. Kira-kira seperti itu. Dan yang selanjutnya, mata kuliah proyek kepemimpinan ini juga memberikan pengalaman yang bermakna untuk mengasah hard skill kita. Bagaimana saya dapat menyusun proposal dengan baik, kemudian dengan rinci dan dengan detail, kemudian dapat mengasah saya untuk dapat menggunakan teknologi, mengoptimalisasikan teknologi dengan baik, kemudian dapat membuat laporan perencanaan dari membentuk struktur kepanitiaan, kemudian perencanaan anggaran dana yang dibutuhkan, kemudian bagaimana mendesain kegiatan untuk nantinya bisa dipublikasikan di media massa ataupun media sosial lainnya dengan baik. Lalu di sini ada artefak pembelajaran yang saya pilih. Kemudian pembahasan singkat mengenai artefak yang saya pilih, yaitu
Artefak ini membahas berupa laporan kemajuan yang berisi deskripsi proyek, kemudian anggaran, dan ketugasan masing-masing anggota kelompok. Jadi, secara garis besar, mata kuliah proyek kepemimpinan 2 ini sangat bermakna, yaitu saya dapat berkoordinasi dan membagi tugas dari masing-masing anggota. Itu sangatlah penting karena dengan adanya koordinasi, rapat, bertatap muka, itu dapat memberikan dampak yang baik untuk mengambil suatu keputusan bersama yang secara mufakat dan juga bisa memiliki tanggung jawab atas peran yang telah dimiliki dari masing-masing anggota. Jadi di dalam susunan kepanitiaan itu ada yang namanya ketua ataupun kepala, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, dan dilanjutkan ada seksi-seksi yang lainnya, misalkan seksi perlengkapan, kemudian seksi pendanaan ataupun humas, ada seksi publikasi dan dokumentasi, ada seksi konsumsi, ada seksi dekorasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah makna guru. Pendapat saya tentang profesi guru sebelum mengikuti pendidikan profesi guru ini, yang pertama, guru itu sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Jadi mematok kalau guru itu hanya sebagai sumber dari ilmu dan pengetahuan yang bisa didapatkannya. Kemudian yang kedua, guru tidak memberikan kebebasan pada siswa untuk menentukan dan memilih sendiri tujuan dan cara belajarnya. Jadi pandangan saya sebelum mengikuti PPG ini, guru itu hanya berceramah di depan, kemudian para siswa mendengarkan dan mencermati penjelasan materi yang guru sampaikan. Dan yang ketiga, guru tadi mengajar hanya dengan metode ceramah, jadi hanya menyampaikan di depan saja dan siswa hanya mendengarkan dan memerhatikan dengan baik. Kemudian yang keempat, guru hanya terpaku pada buku teks atau LKS sebagai satu-satunya acuan dalam memberikan materi. Ini adalah pendapat saya tentang profesi guru sebelum saya mengikuti PPG Prajabatan ini. Nah, kemudian setelah saya mengikuti pendidikan profesi guru ini, saya menyadari bahwa makna guru yang sesungguhnya itu adalah, yang pertama, guru mengajar dengan berpihak dan berpusat pada peserta didik. Jadi, guru itu mengajar dengan berpihak dan berpusat pada peserta didik. Nah, peserta didik ini dijadikan sebagai subjek, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan berbagai sumber, media, dan metode pembelajaran tentunya yang relevan
dan menyenangkan dalam menyampaikan materi. Kemudian, guru sebagai fasilitator yang membantu membimbing peserta didik dalam menemukan sendiri pengetahuannya. Dan yang terakhir, tentunya guru sebagai suri tauladan yang memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik. Jadi, guru itu akan menjadi contoh dimanapun peserta didik melihat, kemudian mendengar, kemudian dan jadi guru itu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, menjadi teladan bagaimanapun yang peserta didik lihat, yang peserta didik dengar. Jadi guru itu sebagai suri teladan atau contoh bagi peserta didiknya dimanapun mereka berada. Mereka pun melihat, mendengar, itu akan dicontoh peserta didiknya. Misal, contoh sederhana ketika guru makan atau minum dengan duduk. Nah, kemudian seorang peserta didik melihat, dan insya Allah itu nanti akan dicontoh dengan baik peserta didik yang lainnya. Ada istilah guru kencing berdiri, lalu murid kencing berlari. Nah, ini yang menjadi istilah yang akan dicontoh seorang peserta didik kepada gurunya apabila perilaku atau sikap dari seorang guru itu belum baik atau tidak bisa menjadi teladan yang baik. Kemudian, desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Ya, desain inovasi yang akan saya kembangkan dari refleksi mata kuliah yang telah dibahas, maka saya mengambil inovasi pembelajaran untuk melatih jiwa kepemimpinan peserta didik dengan mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan istilah P5 di sekolah dasar. Nah, saya mengambil tema kearifan budaya daerah untuk mengeksplorasi kerajinan gerabah tanah liat yang ada di tempat saya. Jadi di tempat saya ini ada kearifan lokal yang cukup terkenal dalam kerajinannya, yaitu pembuatan gerabah dari tanah liat berupa pot, dan berupa kendi, berupa cobek, dan ada lemper, ada wadah makan kelinci, kemudian ada poci dan gelas dan lain sebagainya. Nah, dari sini peserta didik nantinya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok ini dibentuk ketua kelompoknya untuk mengkoordinir anggota kelompoknya yang lain. Nah, dari sini melatih jiwa kepemimpinan seorang peserta didik dari
lingkup yang kecil, yaitu kelompoknya masing-masing. Kemudian saya ajak mengunjungi tempat kerajinan gerabah tersebut untuk belajar dan mengeksplorasi serta praktik baik membuat gerabah dari kerajinan tanah liat. Nah, dari sinilah nantinya peserta didik akan dilatih dari beberapa aspek atau dimensi yang akan keluar, yaitu berkolaborasi, kemudian berpikir kritis, bergotong royong, dan tentunya melatih jiwa kepemimpinan peserta didik. Dan desain inovasi yang akan rencana tindak lanjutnya, yaitu saya akan melakukan pembelajaran dengan mengedepankan jiwa kepemimpinan peserta didik yang mana itu adalah membiasakan peserta didik untuk bisa memimpin di depan kelas, kemudian memimpin dalam berdiskusi, lalu memimpin sholat duha ataupun sholat zuhur, kemudian memimpin barisan dalam mengatur sebuah kelompok atau kelasnya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran dengan tentunya menumbuhkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, yang selanjutnya dari pengimplementasian pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, lalu setelah dilaksanakan saya akan melakukan refleksi dan evaluasi perbaikan agar terciptanya jiwa kepemimpinan peserta didik ini bisa tumbuh dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.